hujan dari jauh, kita dapat hadir di Masjid Syuhada ini, masjid kebanggaan orang Penggantungan, dalam rangka bersilaturahim WA Safari Subuh orang Bengkulu yang berasal dari Minang dengan jamaah-jamaah masjid yang ada di sekitar Masjid Syuhada. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mohon kiranya disampaikan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita cintai dan orang yang paling mencintai kita. Mudah-mudahan kita bisa bergabung bersama Rasulullah nanti dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita buka pengajian kita ini, silaturahim kita ini sama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa tujuan kita WA Safari Subuh yang orang Bengkulu yang berasal dari Minang ini, yang pertama tujuannya adalah silaturahim. Jadi datang ke masjid itu silaturahim. Sebab kata ustaz-ustaz, siapa yang ingin panjangkan umurnya, luaskan rezekinya, hendaklah banyak-banyak bersilaturahim. Yang tidak boleh itu putus silaturahim. Isnani la yazulu yaumal qiyamah fati'ur rahim wa jarun suin. Dua orang manusia yang tidak ditegur oleh Allah di akhirat. Yang pertama yang memutuskan tali silaturahim, yang kedua yang berbuat jahat. Mudah-mudahan tujuan WA Safari Subuh hadir di sini dan lain dan bukan adalah bersilaturahim sama-sama jemaah dan sama-sama orang Minang. Orang Minang tuh yang suko ke surau. Nah, kita berharap kemarin dari MUI sudah meminta kepada orang Minang di Sumatera Barat, kok bisa ndaknya jangan surau itu diganti namanya dengan musala. Itu kami berharap kemarin. So, kalau diganti dengan musala, itu fungsi surau yang ada di Renang Minang, yang ada di Padang, yang ada di Sumatera Barat kadang-kadang sudah bertukar. Kalau dulu kalau namanya namo Minang, disitulah tempat bersile, disitulah tempat mengaji, bahkan kadang-kadang disitulah menginap dan seluruh aktivitas. Jadi namanya surau. Nah, kalau bisa kembalilah namanya dengan surau. Nah, itu. Dan memang orang Minang dari dulu senang berjamaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam tengok di hari raya Idul Fitri. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, tengok di waktu sholat subuh di masjid. Adonya tidak ada. Alhamdulillah ini termasuk orang beriman. Kenapa adonya sholat subuh di masjid? Amin. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya tidak ceramah, cuman prolognya aja. Itu tujuan kita. Jadi tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Tujuan itu adalah silaturahim. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari pengurus masjid kepada salah seorang pengurus masjid. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, ucapan dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan fisik, dan ada kesempatan yang dapat kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, waktu pertama kali kami ucapkan mohon maaf atas kehadiran Bapak dan Ibu kurang berkenan, kurang menanggung kami. Maklumlah karena ini adalah sama-sama tamu Allah. Jadi sama-sama berdoa dan aktivitas itu sama. Maka dari itu kami berikan seluas-luasnya atas nama pengurus. Jadi karena ini kita membahaskan bersama. Dan kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan Safari Subuh ini akan memberikan makna dan terjadinya silaturahmi buat kita semua. Nah, kata Pak Ustaz, siapa yang selalu menjadi silaturahmi akan mendapatkan rezekinya, panjangkan umurnya, dan akan
dihindari dari segala kesulitan. Balah kalau kita ada ini dari Pak. Karena ini kami mohon maaf juga kepada sebenarnya pengajian belum mulai yang kami akan lakukan bulan Syawal di awal bulan ini dan di awal ini akan kami lakukan dan kalau ada bapak dan ibu kami undang mohon diajak untuk dapat ini kami akhiri dengan nomor 2 hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pagi hari ini dengan infak dan sedekah. Pada koordinator, pada Pak Salman Al-Farisi, Raja Arab Saudi, silakan. Membuka pintu rezeki kita dan membuka keberkahan dari Allah, sehingga pagi hari ini lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lah datang orang magia kopiah di depan, kalau udah bawa piti, tangannya letak dalam. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum Ustaz isi pengajian kita ini, Abu inginkan selama beliau isi tausiah nantinya jangan ada pekerjaan yang lain. Mudah-mudahan kita busuk. Sebab kemarin di Kebun Dahdi alhamdulillah diisi oleh Pak Haji Muhammad Sablan dan sekarang kita minta juga kepada Pak Dr. Haji Dani Hamdani, dan kedua-dua beliau adalah tokoh agama di Provinsi Bengkulu ini, dan beliau kedua-duanya punya yayasan pendidikan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan beliau ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita dengarkan, kita simak bersama-sama kajian-kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz kita pada Bapak Dr. Haji Dani Hamdani. Kami mempersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan maqbulan wa du'aan masmu'an. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima, dan doa yang dikabulkan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Bersyukur kita kepada Allah di subuh hari ini, kita terpilih oleh Allah di antara hamba-hambanya bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling mendorong kita bisa sholat subuh berjamaah itu adalah nikmat keimanan. Bagaimana tadi
tadi disampaikan oleh Pak Yunus Manda. Kenapa dikatakan nikmat keimanan? Kalau mengandalkan nikmat sehat, banyak yang lebih sehat kita dari kita, tapi gak sanggup sholat subuh berjamaah. Banyak yang lebih gagah, lebih kuat dari kita, tapi gak sanggup sholat berjamaah. Namun kalau dengan dorongan keimanan, walaupun mungkin kita gak begitu sehat, kadang juga sudah mulai loyo-loyo, mulai kering-kering dikit, mulai pusing-pusing, tapi kita tetap karena dorongan keimanan yang kuat, kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Jadi yang paling mendorong kita adalah nikmat keimanan. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita jaga sampai akhir kehidupan. Salawat salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu meneladani jejak langkahnya dan kita bersolawat kepadanya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pengurus masjid, syuhada, beserta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khusus juga pada keluarga besar WA Safari Subuh, para tokoh alim ulama yang hadir pada kesempatan ini, Pak Rusdi, Pak Satriaji, Pak Alboy, Pak Yudhisman, juga semuanya yang bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau di absen mungkin bisa sampai zuhur. Ya. Jadi semuanya saja yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sudah tanggal 29 bulan Syawal, ya. Artinya sudah di penghujung bulan Syawal. Tentu semangat kefitrahan yang sudah kita raih, mari kita jaga, mari kita rawat. Karena kefitrahan diri, kesucian diri, ini menjadi bekal utama kalau kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sesungguhnya nanti suatu hari di alam akhirat tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak anak kita, kesuksesan anak kita, nggak ada manfaatnya nanti. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang fitrah, hati yang suci. Inilah yang paling bermanfaat nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang suci, hati yang fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Makanya ketika ada hadis dulu mungkin kita sering dengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam kondisi fitrah, suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tidak disebutkan di situ orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam. Kenapa? Karena terlahir itu suci fitrah itu sendiri adalah Islam. Makanya kalau kita lagi bersih hatinya, apapun menurut perintah Allah itu pasti baik untuk dirinya. Dan apapun yang buruk menurut Allah pasti menurut dirinya juga, menurut fitrahnya adalah buruk. Apa yang buruk menurut Allah. Misal ya, kata Allah infak baik. Pasti semua orang yang fitrah, jiwanya fitrah, pasti memandang infak itu baik. Walaupun gak suka infak, kalau diberi infak seneng dia. Tahu infak itu baik. Menurut Allah bohong itu jelek. Walaupun orangnya suka bohong, kalau dibohongi pasti marah. Tahu bohong itu adalah. Kata Allah zina jelek. Makanya ada ketika di zaman Rasulullah, orang
yang nggak berhenti berzina. Oleh Rasulullah disentuh fitrah. Wahai fulan, bagaimana kalau anak gadismu dizinahin orang? Kata dia, saya bunuh dia. Bagaimana kalau ibumu dizinahin orang? Saya bunuh dia. Bagaimana kalau adik perempuanmu atau kakak perempuanmu dizinahin orang? Saya bunuh dia. Terus kata Rasulullah, wahai fulan, sebetulnya yang kamu zinahi juga adalah anak gadis yang perasaannya orang tuanya seperti yang kamu tadi ungkap. Bahwa yang kamu zinahi juga adalah adik atau kakak perempuan yang perasaannya sama dengan kamu tadi. Semenjak itu dia nggak pernah berzina lagi. Disentuh fitrah. Nah, mari kita rawat kefitrahan yang sudah diraih selama sebulan kemarin di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Nah kemudian siapa yang fitrah itu? Ya. Apakah kita sudah fitrah atau belum? Apakah kitalah yang berhasil Ramadannya itu? Misalnya dia itu berhasil Ramadannya, kenapa? Wajahnya pucat. Kenapa? Badannya kurus ya. Jadi tidak ukuran fisik ya. Belum tentu misalnya menjadi kurus, menjadi pucat itu belum tentu berhasil Ramadan. Nah, yang kita harapkan adalah fitrah. Nah, siapakah yang fitrah? Apakah kita fitrah? Pada kesempatan ini kita akan membahas karakter fitrah itu seperti apa. Ya. Yang pertama, orang yang fitrah itu dia memiliki muraqabatullah, merasa diawasi Allah dalam kehidupan. Atau bahasa yang sering kita dengar itu al-ihsan. Puncak keimanan tertinggi anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalaupun tidak melihat Allah, pasti Allah melihat. Karena di Ramadan kita dilatih kemarin untuk perasaan dilihat oleh Allah. Buktinya apa? Kita tidak mau berbuka puasa, padahal tidak ada orang lain melihat. Peluang banyak, bisa di WC, di kamar, bisa nggak ada orang lain lihat. Tapi kok nggak mau kita berbuka? Ternyata puasa kita bukan untuk orang tua kita, bukan untuk suami kita, bukan untuk istri kita, bukan untuk anak kita. Tapi puasa kita untuk dia tidak mau melanggar aturan, ya, walaupun tidak ada orang lain melihat. Nah, kalau perasaan ini tidak mau melanggar aturan, tidak mau jahat, berbuat dosa, walaupun tidak ada orang lain melihat, nah itu berarti puasanya berhasil. Dia tidak akan berubah, misalnya kalau dinas luar tidak akan berubah jadi dinas liar, karena merasa diawasi oleh kan kadang sering kalau di rumah, waduh duduk gitu ya, pas di luar macam-macam ya. Nah ini ya yang harus kita tumbuhkan adalah bagaimana perasaan merasa diawasi oleh. Jangan sampai di subuh di masjid sujud, di kantor nipu, di kantor korup, di pasar ngurangi timbangan dan sebagainya. Itu jangan sampai. Kenapa? Walaupun tidak ada orang lain melihat, dia memiliki perasaan Allah melihat. Maka kalau perasaan ini ada, amanlah dunia ini. Orang tidak mau buat jahat karena merasa diawasi oleh Allah. Seorang istri akan tenang di rumah melepas suami bekerja. Karena walaupun dia tidak melihat, dia merasakan diawasi oleh Allah. Maka tidak akan membuat istri orang. Karena merasa diawasi oleh Allah. Seorang suami meninggalkan istri di rumah tenang. Dia tidak akan melakukan hal-hal karena seorang istrinya merasa diawasi oleh Allah. Seorang tua akan tenang ketika melepas anaknya kuliah di Bandung, di Jawa, di Sumatera dan sebagainya gitu kan. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh aman.
Makanya kata Rasulullah, tidak akan seorang itu maling, berbuat zina dan sebagainya kalau dalam saat itu dia lagi ada keimanan. Jadi orang yang berbuat maksiat, yang berbuat jahat itu sebetulnya lagi nggak ada imannya, lagi nggak merasa ditongkrongin oleh Allah. Bahkan jangankan imannya nggak ada, sebagai manusianya aja nggak ada. Bapak Ibu sering dengar ada orang kalau mau buat jahat sering ngomong, wah nggak ada orang nih. Ada yang sering dengar gitu? Berarti dia bukan orang pada saat ini. Kan sering nggak ada orang, berarti dia bukan orang pada saat ini. Ya. Jadi sebagai manusianya kadang-kadang. Ya. Nah ini yang pertama ya. Jadi kalau kita fitrah, maka insya Allah kita merasa diawasi oleh Allah, tidak mau berbuat jahat, tidak mau berbuat maksiat, karena merasa diawasi oleh Allah, karena takut dengan azabnya dan sangat berharap dengan surga. Ketika kita merasakan perasaan takut kepada Allah, merasa diawasi Allah, Allah jamin kita mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Mulk ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Sungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya, pada yang Maha Gaib, maka dia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ini yang pertama ya. Yang kedua, selain seorang fitrah itu memiliki muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, yang kedua adalah semangat ibadahnya tinggi. Karena kemarin di Ramadan dilatih, jangankan yang wajib, yang sunnah saja kita semangat. Makanya orang yang berhasil fitrahnya, dia raih, semangat ibadahnya tinggi, terus semangat ibadah. Nah, kalau ternyata di bulan Syawal, ya, di bulan-bulan berikutnya melemah semangatnya, berarti gagal, ya, gagal fitrah. Tapi kalau kita insya Allah, saya lihat wajahnya wajah-wajah semangat ahli. Dan ibadah jangan memandang hanya yang mahdoh saja, yang besar saja. Makanya ada janji kita kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kemudian ibadah. Berarti selain sholat masih banyak ibadah yang lain. Masih banyak. Kalau mengandalkan ibadah itu sholat saja, padahal misi penciptaan kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau mengandalkan ibadah itu adalah sholat saja, hitung-hitungannya begini Bapak Ibu ya. Kalau kita diberikan umur 60 tahun, ya, misalnya nih, diberikan umur 60 tahun, insya Allah dilihat wajahnya Bapak Ibu lebih insya Allah ya. Kalau seandainya 60 tahun, dipotong masa balik 15 tahun, belum dihitung amal kita nih, tinggal berapa Bapak Ibu? Tinggal 45 tahun. Dipotong tidur, kalau sehari semalam 8 jam, ya, berarti itu kan sepertiga kehidupan, ya, karena sehari semalam kan 24 jam, berarti kalau 8 jam berarti sepertiganya, berarti kalau umur kita 60 tahun itu 20 tahun tidur, ya, 20 tahun tidur, maka 15 tambah 20 sudah berapa? 35 tahun. Tinggal berapa? 25. Dipotong nonton sinetron, ya. Kadang nyambung-nyambung kan? Mungkin kadang 4 jam misalnya ya, siang malam, kadang ada ibu-ibu terutama sering ya. Kalau bapak-bapak nggak tahu itu beda ya. Misalnya, ya. Karena nyambung-nyambung, ada Cinta Fitri, ada Azab, ada macam-macam lah ya. Ya. Bukan sering nonton saya, tapi kadang sering lihat-lihat aja dikit-dikit. Ya jadi 4 jam misalnya, kalau 4 jam berarti 1/6 ya. Ya kan? 10 tahun misalnya kita santai nonton ya, istirahat dan segala macam, udah 10 tahun, tinggal berapa Bapak Ibu?
15. Tinggal 15 lah. Dipotong bekerja. Kalau sehari semalam 8 jam juga, dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berapa itu? 20 tahun juga ya? Tekor itu. Nah sekarang kalau misalnya untuk sholat tadi, untuk sholat. Kalau sholat kita sehari semalam 1 jam, 5 waktu, misalnya sekali sholat 10 menit lah. Sekali sholat 10 menit, ini termasuk sholat yang lama ya. 10 menit misalnya. Sekali sholat, biar mudah ngitungnya 61 jam lah ya. Ternyata kalau kita sholat 1 jam sehari, itu kalau 60 tahun itu cuma 2 tahun sholat. Itu kalau 1 jam. Berarti kalau setengah jam cuma 1 tahun. Dalam usia 60 tahun cuma 1 tahun sholat. Itu kalau 1 jam. Nah, kalau setengah, kalau 5 menit. Karena sekali sholat 1 menit gitu ya. Pak ditanya kenapa sholatnya cepetian? Udah lihat ibadah. Akhirnya dikira sholat keterampilan gitu ya. Sering sholat sering makin cepat pada butuh. Maka banyak nanti yang menyesal. Nah jadi kalau mengadakan sholat berarti dalam 60 tahun cuma 2 tahun sholat atau 1 tahun sholat. Maka masih banyak ibadah-ibadah yang termasuk tidur juga Bapak Ibu. Tidur juga bisa bernilai ibadah yang 20 tahun itu. Kalau sebelum tidurnya berdoa apa? Bismika Allahumma ahya. Itu bukan doa masuk masjid, bukan. Ini Bismika Allahumma ahya wa itu bukan doa masuk masjid. Kadang-kadang Bismika Allahumma ahya wa sehingga di masjid tidur. Nah, jadi kalau kita sebelum sholat, sebelum tidur berdoa Bismika Allahumma ahya wa amut, kemudian ditambah doa-doa penjagaan supaya kita tidak terkena santet, sihir, telur dan segala macamnya ya. Karena biasanya sehebat, sebaik apapun kita pasti ada yang gak suka dengan kita. Itu biasanya dikirim jinnya itu, sihirnya itu ketika orang tidur karena gak ada penjagaan, tiba-tiba kelepek-kelepek gitu ya. Nah, supaya kita terjaga tidak diserang dengan jin, maka kata Rasulullah bacalah surat-surat yang melindungi. Baca Al-Fatihah dulu, baca juga minimal yang 2 surat, yaitu Al-Falaq, An-Nas. Itu surat-surat yang melindungi kita dari ancaman dibaca. Baru tidur Al-Fatihah, Al-Baqarah awal, ayat kursi, kemudian Al-Baqarah akhir, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca Bismika Allahumma ahya wa amut, tidur, insya Allah aman. Nah maka tidur pun bisa bernilai ibadah. Yang 20 tahun jadi nilai ibadah. Bekerja ya, yang 7 jam, 8 jam sehari tadi atau berjualan bisa bernilai ibadah. Kalau keluar rumah berdoa Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka bernilai ibadah juga tadi yang 20 tahun bekerja. Kalau mau nonton sinetron berdoa dulu. Kalau dia misalnya untuk kebaikan, sinetronnya nasihat, dakwah, ya kan, berpahala yang mendatangkan ibadah. Tapi kalau justru hanya melalaikan, menambah kita misalnya justru berbuat jahat, kadang-kadang tayangan-tayangan yang menjadikan kita kumpul perasaan kita, terbiasa perselingkuhan dilihat, gitu kan? Nah, terbiasa itu, sehingga nggak aneh lagi, ya, nggak tabu lagi, ada itu. Nah kemudian ini yang kedua ya, jadi mari kita jadikan semua aktivitas ibadah kita bernilai ibadah, itu semangat. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang fitrah itu semangat kebersamaannya tinggi, semangat berjamaahnya tinggi, karena terbukti bersama-sama itu meringankan. Bapak Ibu waktu puasa sebulan di bulan Ramadan itu nggak terasa tiba-tiba selesai. Rahasianya karena bersama-sama.
Pas puasa Syawal 6 hari nggak selesai. Ada mungkin di antara Bapak Ibu ini adalah hari terakhirnya, ya, injury time, ya. Pas di ujung berat sekali menyelesaikannya. Kenapa? Karena sendiri-sendiri. Coba kalau sama-sama juga cepat selesai. Begitulah beratnya kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau bersama-sama meringan. Maka kita, walaupun misalnya kita berada dari organisasi apa, partai apa, kelompok apa, jangan jadi hambatan untuk tidak bersama. Banyak sekali upaya-upaya untuk memecah belah umat, ya, mengadu domba, ya, saling menjatuhkan, saling menfitnah dalam kondisi seperti itu. Dan itu adalah gaya-gaya PKI biasanya, ya. Adu domba, memunculkan perpecahan, kadang menggunakan seperti gaya membelah bambu, yang satu diinjak, yang satu diangkat, ya. Itu sering terjadi. Sekarang kadang seperti itu, ya. Nah, ini adalah upaya-upaya. Kenapa? Kalau umat Islam itu bersatu, itu tidak akan ada yang bisa membendungnya. Untuk untuk mematikan ekonomi musuh-musuh saja sangat gampang kalau bersatu. Betapa paniknya, gitu ya, kalau kita bersatu dalam segala. Tapi kadang kita tadi, kita orang yang fitrah semangat bersamanya, dan sebetulnya mudah menyamakan kehidupan kita, ya. Mudah menyamakan kebersamaan kita itu mudah. Saya sering mencontohkannya. Kenapa Bapak Ibu dalam sholat berjamaah kok mau menurut sama imam? Padahal imamnya mungkin status sosialnya lebih rendah dari kita. Bisa jadi imamnya cuma tamat SD, bahkan gak tamat SD, sementara kita sudah S3, ya. SD, SMP, SMA, ya. Sudah sarjana, sudah doktor, misalnya, kan? Tapi nurut saja. Disuruh nunduk galau. Disuruh berdiri galau. Alangkah indahnya kalau bersama-sama, ya. Rahasianya kenapa kita mau nurut? Karena imamnya ngomong Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku kita. Allahu Akbar sujud kita. Allahu Akbar berdiri kita. Bayangkan kalau enggak Allahu Akbar, ribut jamaahnya Mas. Ribut jamaah. Apa itu Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi kalau semua pemimpin di semua levelnya selalu mengagungkan Allah saja, membesarkan Allah saja, pasti ada kebersamaan. Tapi kalau pemimpin mengagungkan kelompoknya, partainya, golongannya, status sosialnya, maka yang gak sekelompok, yang gak seorganisasi, gak separtai, gak selevel, gak akan mau nurut, ribut terus. Nah, kalau pemimpinnya ikhlas dengan ngomong Allahu Akbar, pernah dengar kan di masjid ini ada imam ditarik mundur oleh jamaah? Salat mundur. Belum pernah kan? Belum. Kalau imamnya salah, pasti dengan ditegurnya juga kepada Allah lagi. Subhanallah. Kan gitu ya? Sudah, woi, salah. Jadi alangkah indah ketika. Kenapa? Rakyatnya, makmumnya yakin kalau imamnya itu salah, salahnya ringan, paling lupa ayat, lupa rokaat. Makmumnya, rakyatnya yakin kalau imamnya batalnya berat, pasti undurkan diri. Gak mungkin. Ini kadang kenapa misalnya di masyarakat ada imam, ada pemimpin ditarik mundur karena sudah batal berat, gak bisa disubhanallahkan. Udah kemana-mana baunya, anginnya di masjid, di ruangan udah bau segala macam, masih terus, itu nggak bisa disubhanallah kalau paksa ditarik. Itu begitu ya. Nah, jadi semangat kebersamaannya. Mudah-mudahan kita tadi, mari kita sekat-sekat, misalnya yang kaya, yang miskin, suku ini, suku itu, kelompok ini, jangan jadi hambatan kita untuk bersama-sama. Kenapa? Karena sampai kapanpun kita sangat butuh orang lain. Dari mulai lahir sampai meninggal kita butuh orang lain. Ketika lahir yang nyambut orang lain, yang memandikan orang lain, yang memakaikan orang lain.
Begitu meninggal, yang memandikan orang lain. Bayangkan kalau kita tidak sempat mau bersama dengan orang lain, nanti pas meninggal disuruh mandi sendiri, disuruh ke kuburan sendiri. Jadi kita sangat butuh orang lain. Maka kita hidup yang bersama-sama. Terakhir, kebetulan jam 6:30 ada acara di Teluk Sepang, jadi mungkin mohon maaf kalau nanti juga tidak berpanjang-panjang. Insya Allah kita jam 6 ya. Terakhir, orang yang fitrah, semangat, ya, sensitif terhadap dosanya tinggi, mudah sadar kalau berbuat dosa. Kan Bapak Ibu kalau pakaiannya sudah putih bersih, mudah ketahuan kalau ada noda, kan begitu ya? Kalau pakaian kita sudah putih bersih, mau bersandar pun hati-hati, karena khawatir kotor lagi. Maka kalau hati kita sudah bersih, sudah fitrah, mau berbuat dosa, sekedar sadar ketahuan, oh itu salah. Makanya ada dalam Al-Quran surat Al-Imran dari ayat 133, 134, 135. Di antara orang yang takwa, yang fitrah itu adalah idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kalau dia berbuat salah, menganiaya diri, berbuat dosa, zakarullah, segera ingat Allah, kemudian langsung mohon ampun, beristighfar. Jadi kalau kita rajin beristighfar, menyadari kekeliruan, itu berarti kita insya Allah termasuk orang-orang yang fit. Jadi segera perbanyak istighfar, mohon ampun, bertobat, perbanyak terus, cuci terus, ya. Karena kita itu tiap hari pasti ada dosa, kan gitu ya. Terus beristighfar, terus memohon ampun kepada Allah. Inilah mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan pribadi fitrah ini bisa kita rawat, kita jaga sampai ketemu Ramadan lagi, bahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kumpul di sini, nanti kita reuni insya Allah kumpul di surga yang penuh dengan. Demikian, ada salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Makan durian di atas meja kayu. Cukup sekian dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tausiah kajian-kajian keagamaan yang sudah disampaikan oleh yang terhormat Dr. Haji Dhani Hamdani MPD. Di awal beliau mengatakan berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junudi wal juzami wa sayil asqami. Bapak Ibu tahu tak doa itu apa itu? Tahu doanya tak? Yang beliau baca di awal tadi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junudi wal juzami wa sayil asqami. Tahu tak doa yang beliau baca di awal? Tahu? Siko sendiri nggak tahu. Di doa yang beliau baca tadi itu adalah doa terhindar dari wabah corona, penyakit lepra, penyakit hilo. Maka di antara kita Bapak Ibu beliau sarankan di antara kita ini bisa ngapal doa itu. Bisa Pak Ibu? Insyaallah. Janji bulan depan saya tanya kalau ada dapet awas. Yang kedua kata beliau, jadikan seluruh hidup kita ini ibadah. Ibadah mahdah, ibadah gairu mahdah. Mahdah itu yang langsung seperti sholat tadi. Tapi ada ibadah gairu mahdah yang berpahala kata beliau. Kalau tidurnya dengan niatkan ibadah, pahala. Makanya sudah ada tadi yang tidur pahala itu. Kalau bekerja niatkan ibadah pahala. Jadi walaupun kecil beliau tadi 2 tahun, bisa 10 tahun umur kita. Kenapa? Ibadah. Dan yang ketiga yang beliau sampaikan kepada kita, hati-hati, waspada terhadap munculnya paham komunis KI. Sebab Bapak dan Ibu sekarang ini akhir-akhir ini sudah muncul paham-paham itu
dengan dimunculkan apa? Dimunculkan tokoh-tokohnya, dimunculkan poster-posternya, bahkan ada yang mengaku aku bangga jadi anak PKI. Dan dikeluarkanlah bukunya untuk mengatakan idenya itu. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kalau kita kawal bersama-sama, insya Allah yang namanya komunis tidak muncul lagi. Sebab kita sudah trauma di Madiun. Berapa yang diseret-seret ulama yang dibunuh, kemudian yang dikuliti, yang dimasukkan ke lubang buaya. Dan bagaimana saudara-saudara kita yang lain, mudah-mudahan ini bisa kita kawal. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu MPR, ketua-ketua MPR sudah berkomitmen untuk sementara waktu RUU AIP itu diundur sementara. Menurut itu jangan diundur sementara, tapi batalkan sama sekali. Siap Bapak Ibu? Siap? Itu yang penting. Tua tidak masalah tua, yang penting kalau agama tetap nomor satu. Dan harus kita pegang kuat-kuat kata beliau tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati takbir. Itu yang penting. Baik Bu, yang muliakan Allah, alhamdulillah. Infak kita pada pagi hari ini 7.745.000. Namanya slip outang namanya. 745.000 rupiah. Untuk itu kepada pengurus masjid untuk dapat menerimanya, kepada Kapten Akhirudin minta tolong untuk memberikan infak dan sedekah kepada pengurus masjid. Silakan Pak Salman, kasih dulu. Bendaranya. Kalau tidak saya aja bendaranya. Balik. Jangan tak sampaikan dari saya. Ya, dari saya. Ya. Kurang abdal gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, satu di antara koordinator safari subuh kita Pak Uya Yulkamra, mohon izin kepada kita semua, beliau pulang kepada kita seutusan. Kita doakan supaya beliau berangkat dan kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jangan pulang terlebih dahulu Bapak dan Ibu, sebab panitia pengurus masjid sudah menyediakan lontong untuk kita semua. Sebab ada kejadian kemarin setelah pengajian, ada yang pulang sebelum makan 3 hari tinggal. Kalau kita sedekah 7 pada dingin tadi makan dulu. Pada Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan